Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, juga sore, mungkin siang, teman-teman yang menonton. Eh, Hari ini kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu eh, input koordinat secara manual, juga input koordinat juga dari file GPS. Jadi GPS atau GNSS sebenarnya. GPS itu adalah sistem uh, koordinat yang dimiliki atau sistem posisi, atau biasanya di kepanjangannya Global Positioning System, yang itu merupakan buatan Amerika. Jadi sekarang ini udah banyak sistem-sistem koordinat atau untuk menentukan lokasi yang atau sistem navigasi yang dikembangkan oleh negara lain, karena udah kadung disebut GPS. Jadi ya orang nyebutnya GPS. Sebenarnya itu adalah GNSS, atau yang kepanjangannya itu disebut juga Global Navigated uh, Network System. Jadi kalau nggak salah itu kepanjangannya. Nah, hari ini kita akan menginput koordinat itu berdasar dengan ke dalam GIS ya. Nah, nanti akan Bapak ajarkan secara manual, kemudian secara banyak, misalkan di dalam satu list banyak sampai 200 koordinat misalkan, atau 100 lebih koordinat mau kita masukkan ke dalam sistem informasi software GIS ini ya, atau GIS ini ya, kita mau kita masukkan ke sini, dan juga dari GPS-nya. Nah, pertama-tama kita untuk memudahkan, kita masukkan dulu peta ini ya, peta Bangka Belitung yang sudah Bapak bagikan kemarin ke teman-teman di WA group. Nah, itu disimpan ya, itu memudahkan kita untuk praktikum ya. Jadi biar teman-teman tuh punya punya unit ini ya, gambaran atau apa fungsinya ke praktikum kita kali ini. Jadi saat Anda punya koordinat dari lapangan, hasil dari perekaman GPS ataupun yang sudah Anda catat, itu nanti kita masukkan ke software seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan ingin memasukkannya secara manual, sama seperti kemarin, Anda klik katalog di sini, kemudian pilih tempat penyimpanannya, yang folder yang sudah dikoneksikan. Kalau di sini Bapak yang ini, teman-teman mungkin terserah ya. Nah, kemudian klik kanan, atau Bapak bikin folder baru dulu dah, biar nggak tumpang tindih. Ya, kalau bicara bikin folder barunya, dia harus dikoneksi dulu ya. Misalkan Anda ingin buat terbaru, jadi arch katalog, ini connect to folder, ini sama. Kemudian PC ini, disk PC kalau ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, terserah Anda mau nyimpennya di mana. Ya, IP ini praktikum. Nah, ini yang pertemuan. Bapak bikin baru ya, folder. Diklik kanan, nanti ada folder baru, atau klik ini yang ini. Nah, pertemuan ketiga, karena ini pertemuan ketiga ya. Ketiga.
Oke, kemudian klik ini, kemudian pilih oke. Nah, jadi dia udah muncul di sini ya. Nah, ini dia datanya. Klik kanan, kemudian di tabelnya, kemudian pilih new, kemudian pilih save file. Nah, pilih tekan titik koordinat, tapi jangan pakai spasi ya, pakai underscore koordinat poin. Misalkan kalau ini titiknya biasanya kalau poin ya, edit, kemudian pilih project, kita pakai UTM ya, UTM UGS 1984 Southern Hemisphere, kemudian 48S, karena kita berada di zona 48S. Nanti Bapak jelaskan di ini ya, teori ya, kenapa kita pilihannya tuh 48S. Dan pilih oke. Nah, kemudian sama seperti cara yang kemarin, sebenarnya sudah Bapak ajarkan tapi Bapak ulang kembali. Kemudian klik di layar titik koordinat, pilih edit, filter, start editing. Nah, kemudian continue. Nah, kemudian nanti muncul di kotak di toolbarnya atau di atas ini pilihan icon create fitur. Kalau tidak muncul, klik kanan di yang tempat kosong ini, akan dicari tempat kosong. Ini agak lemot kali, terlalu banyak software yang dibuka. Oke, responding, Bapak tutup dulu ya. Oke, kemudian pilih editor. Jadi editornya di sini dicentang. Nah, nanti kan akan hilang seperti ini. Nah, klik kanan, pilih editor. Nah, kemudian pilih nih get filter. Nah, klik titik koordinat. Nanti ada muncul kotak dialog ini. Klik titik koordinat ini. Nah, kemudian jangan Anda klik dulu kirinya, Anda klik kanan. Kemudian absolute XY. Nah, ini terserah Anda masukkan ya, misalkan data yang ingin Anda masukkan misalkan 106 atau 2346, ini pakai yang decimal degree ya. Ini garis bujurnya, ini garis lintangnya misalkan 2 derajat 3 menit 337. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau mau diganti ke derajat menit second di sini. Nah, seperti ini. Degree minute second. Jadi ada titiknya di sini. Oke. Kemudian ya, ini Bapak pakai decimal degree nanti oke. Nah, jadi ternyata di sini titik koordinatnya. Nah, ini jika titik koordinatnya tidak banyak ya. Kemudian editor, pilih editor, kemudian save edit, di save dulu, kemudian stop. Nah, udah. Nah, ini berlaku jika titik koordinatnya itu tidak banyak. Kalau titik koordinatnya banyak, misalkan ada list datanya, susah juga kan, terlalu banyak. Nah, itu caranya bagaimana Pak? Nah, kalau itu caranya kita menggunakan file Excel ya. Jadi file Excelnya itu kita buatkan file Excelnya terlebih dahulu, misalkan seperti ini ya. Jadi kita buka file Excel, terserah Excel tipe berapa ya, versi 2019K, 2016K, itu boleh semua ya. Masih membuka ya. Nah, ini Anda buat saja nomor, garis lintang atau Y, garis bujur atau X, misalkan seperti ini ya. Jangan pakai tanda kurung deh, pakai underscore.
Misalkan di sini Anda bikin keterangan. Nah, keterangan dari 1 sampai 5 deh misalkan ya. Contoh saja. Nah, misalnya Anda ngambil mata kuliah ini kan misalnya mata kuliah lanjutan nanti analisis kesesuaian lahan. Nah, Anda pilih SPL 1, misalkan SPL 2, misalkan Anda ingin membuat satuan peta lahan 2, SPL 3, SPL 4, SPL 5. Nah, kemudian garis lintangnya untuk karena dia decimal degree itu biasanya minus ya, minus 2,11, misalkan ini misal saja ya 9 minus 2,000011 minus 2,321 minus 2, artinya dia di bawah garis ekuator atau garis khatulistiwa 2, di ini lintang selatan artinya ya 245. Nah, minus 2 atau minus ini deh minus 1,999. Nah, garis bujurnya biasanya 106. Kita biasanya 106, sekian 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 107 misalkan apa gitu terserah ya. 108, 106, biasanya kita ini kisarannya 106 sampai 108 garis bujurnya. 106, sekian terserah ya, terserah Anda, yang penting angka ya, jangan berupa huruf. Kemudian Anda save, Anda pilihkan SPL atau koordinat SPL, kemudian Anda simpan ya, jangan nyimpennya terserah ya, karena tiap office itu berbeda ya, office versi terbaru dengan yang lama beda. Nah, sampai pemetaan lahan akan Bapak. Nah, ini praktikum yang ketiga. Nah, Bapak simpan sini S koordinat SPL. Nah, yang paling penting ini save as type-nya ini Anda pilih yang 2003. Jadi Excel 97 sampai 2003 workbook. Kalau tidak diubah jadi 2003 dia tidak bisa membaca. Kemudian pilih save. Ya, sudah. Nah, nanti pindah lagi ke ArchMap-nya, Anda pilih file, pilih add data, kemudian add XY data. Kemudian pilih icon yang ini, kemudian pilih ininya, foldernya, tempat Anda menyimpan. Nah, di sini kan sudah ada yang terkoneksi ya, nanti pilih aja yang di sini biar mudah. Nah, double klik koordinat SPL-nya, ini file Excel-nya, sheet 1, kemudian pilih add. Nah, ini disesuaikan, jadi yang X itu yang X, Y itu yang Y. Y itu garis lintang, X itu garis bujur biasanya. Kemudian edit, kemudian di sini edit, pilih yang WGS 1984 saja, nggak apa-apa, sama dengan UTM tadi, itu hanya proyeksi saja. Kemudian pilih OK, kemudian pilih OK. Nah, ini dia titik-titiknya di laut Pak, Bapak juga nggak tahu juga ya, karena nggak hafal juga. Nah, titik-titiknya di sini, dan kemudian Anda pilih kanan di sini ya, ini ada layarnya. Nah, ini masih berupa Excel, Anda mau nyimpan ke save file, klik kanan, kemudian data, export data, kemudian di sini pilih browse. Nah, ini dia otomatis saya udah nyimpan di sini, tapi jika berubah diganti lagi. Nah, diganti ke pertemuan yang ketiga tadi ya, titik koordinat, misalkan titik, jangan namanya jangan sama ya dengan di atas, titik koordinat
underscore koordinat SPL kanan. Oke. Nah, ini file Anda sudah berbentuk save file. Kali ini masih Excel. Nah, kali ini sudah save file. Nah, yang satu lagi untuk yang GPS. Jadi GPS nanti Anda pilih icon Arch Toolbar, kemudian pilih Conversion Tools, kemudian pilih From GPS, kemudian GPX to Feature. Nah, kemudian Anda pilih file GPX-nya. Nah, kalau nanti Bapak bagikan file GPX-nya. Oke, buka file GPX-nya. Kemudian masih load ya, proses load data. Jadi tunggu dulu. Jadi ini misalkan Anda merekam kemudian menyimpan data koordinatnya di dalam GPS. Biasanya GPS Garmin, biasanya GPX ini yang handle yang GPS receiver yang handle itu. Nah, di output fitur kelasnya Anda pilih tempat penyimpanannya ya, ini untuk tempat penyimpanannya. Nah, klik ini, nanti pilih file yang dikoneksikan. Nah, kemudian biar datanya nggak mencar-mencar ya, jadi koordinat GPS misalkan namanya, koordinat GPS, save. Nah, kemudian pilih OK. Nah, tunggu dulu. Nanti jika udah selesai, dia akan muncul di sini. Nah, atau di sini akan muncul datanya udah selesai di convert. Nah, Anda bisa cek juga, misalkan kita add dulu datanya, apakah udah muncul? Belum ya, masih dalam proses ya. Ya, masih dalam proses. Jadi ditunggu dulu. Nah, jadi saat Anda menyimpannya kan, menyimpan file GPX itu nanti dikoneksikan dulu, tapi ini harus dikoneksikan dulu ya datanya itu, maksudnya itu GPS-nya itu dengan komputer. Nanti kita tarik datanya dari GPS ke komputer gitu. Jadi kita ada proses seperti kita mengambil data di handphone. Nah, jadi udah muncul. Nah, ini layar-layarnya Bapak tutup dulu ya. Nah, jadi udah muncul datanya. Nah, nanti kita akan praktikum bagaimana cara mengambil data dari GPS ya, GPS Garmin terutama yang biasa di lab ya. Nah, sekian untuk praktikum hari ini. Nanti kita bertemu di praktikum selanjutnya. Jika memungkinkan tatap muka, kita akan tatap muka ya, jika tatap muka. Ya, Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.